Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam, ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Apabila telah menikah, diketahui baik untuk menundukkan pandangan, juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat. Salah satunya adalah zina. Sedangkan makna menikah secara bahasa adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Menikah bukan hanya berubahnya sebuah status, akan tetapi juga harus didasari dengan niatan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan adapun tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk membentengi akhlak, serta untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mendapatkan keturunan yang soleh terus solehah, dan untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Pernikahan merupakan satu hal yang penting dan banyak diimpikan setiap manusia. Dalam ajaran Islam, menikah salah satu ibadah yang dianjurkan, karena dengan menikah, seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, menjalin silaturahmi dengan keluarga dan memiliki keturunan. Selain itu juga menghindari perbuatan zina. Dalam Islam, zina adalah haram, maka diperintahkan untuk menikah bagi yang mampu dan berpuasa bagi yang belum mampu. Dalam agama Islam, pernikahan juga diatur dengan baik, di mana memiliki dasar hukum dalam sebuah pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama yaitu wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Dan hukum pernikahan yang selanjutnya adalah sunnah, yaitu bagi orang-orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Hukum menikah selanjutnya adalah mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi. Sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya, tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Dan yang ketiga adalah makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Na'udzubillah. Hukum pernikahan yang terakhir adalah haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Sedangkan kata mahram artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita tetapi haram kita nikahi sementara atau selamanya.
Mahram yang pertama adalah keturunan. Contohnya yaitu ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan, seayah atau seibu, bibi, dan anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah. Mahram selanjutnya adalah pernikahan, contohnya ibu mertua dan seterusnya ke atas, baik ibu dari keturunan atau susuan, rabibah yaitu anak tiri, jika sudah bercampur dengan ibunya, istri ayah dan seterusnya ke atas, wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayah, kakek sampai ke atas, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 22, istri anaknya yang laki-laki dan seterusnya ke bawah. Dan mahram selanjutnya yang haram dinikahi yaitu adalah mahram yang satu sepersusuan. Contohnya adalah ibu yang menyusui, saudara perempuan yang mempunyai hubungan susuan. Mahram selanjutnya yang terakhir yang haram dinikahi adalah mahram yang dimadu atau dikumpul. Contohnya, saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, dan keponakan perempuan dari istri. Ketika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Begitu keterangan berdasarkan hadis. Atas dasar ini, menikah tidak boleh dilakukan asal-asalan, tapi harus sesuai dengan rukun nikah dan memenuhi persyaratan sebagaimana Islam telah mengajarkan. Al-Quran pun menyebutkan bahwa pernikahan merupakan sebuah ibadah di mana dua insan bersatu dalam ikatan janji suci. Menikah bukanlah perkara mudah, karena sejatinya pernikahan merupakan lembaran baru kehidupan bagi dua insan hingga maut memisahkan. Mahram yang pertama adalah adanya calon suami. Syaratnya adalah bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. Dan yang kedua, orang yang dikehendaki, yakni adanya keriduan dari masing-masing pihak. Dan yang ketiga, muayyan atau beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. Rukun yang kedua adalah calon istri. Syaratnya adalah yang pertama bukan mahram si laki-laki, dan yang kedua terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang lain. Nikah selanjutnya adalah wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita, atau pemimpin setempat. Dan adapun syarat menjadi wali ada 10. Yang pertama adalah orang yang dikehendaki, laki-laki, mahram si wanita, baligh bukan anak-anak, dan yang kelima berakal, adil, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, dan merdeka, bukan budak. Dan adapun rukun nikah yang keempat adalah 2 orang saksi. Dan adapun syarat untuk menjadi 2 orang saksi yaitu yang pertama adalah berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Dan yang kedua yaitu tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Dan yang ketiga sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Adapun rukun nikah yang terakhir adalah sigot atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah berlangsung. Dan adapun syarat ijab kabul yaitu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah tidak bergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah, tidak boleh dalam bentuk sindiran karena sindiran membutuhkan niat, dengan niat itu sesuatu yang abstrak.